khusus bahwa konsep penataan ruang ini nanti kita klasifikasikan Pak, mana yang sudah ada bangunan permanen, mana yang semi permanen, mana kemudian yang milik masyarakat, mana yang menjadi bisnis orang luar di ruang-ruang kita ini. Itu yang kita nanti faktanya kita inventarisasi dia, karena pengaturannya kan sama. Nanti mungkin dari segi kebijakan-kebijakan itu yang kita samakan persepsi. Kita gas rem itu kira-kira kan gitu. Mana yang menjadi kebijakan yang sudah akan bermanfaat buat kita, yang sudah tidak bisa lagi diapa-apakan kan itu, ya nanti kita perdalam dalam rapat-rapat kerja kita ini. Prinsipnya kalau kita bicara tata ruang ini Bapak, jadi ruang-ruang yang boleh dan tidak boleh. Ruang-ruang yang tidak boleh itu kan sudah jelas kita jurang, tebing ada yang mengatur, sepadan pantai, sepadan danau, kawasan sakral, tempat-tempat ibadah kita, lahan sawah dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini kan menjadi inti daripada substansi yang kita kita kerjakan, dan ini semua sudah diatur. Ya contoh saja misalnya, kalau kita melihat lahan sawah dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu sudah ada Undang-Undang 41 2009, ada PP-nya, ada Perpres-nya. Tahun segitu sudah ada undang-undang. Ya, maka itu mengapa ada alih fungsi sekarang? Kan itu pertanyaannya. Yang tadinya sudah diatur oleh aturan yang mengatur, ada undang-undangnya, kok bisa tiba-tiba alih fungsi dia? Jadi pada waktu transaksi jual beli itu misalnya seperti apa? Kita kan kaji nanti. BPN kemudian mengeluarkan sertifikat HGB, padahal tadi pertanian. Nah, ini apa pertimbangan BPN mengeluarkan ini? Maka itu kan nanti dengan BPN kita bertanya. Ya, itu kira-kira ya untuk yang kita bicara tentang tata ruang begitu. Juga begitu ada yang mengatur. Nah makanya apa yang menjadi konsep Badung tadi itu ya, jadi pertimbangan buat kita Bapak. Karena nanti parameternya kita adalah undangannya satu regulasi, yang kedua juga biar bermanfaat untuk rakyat, yang ketiga juga nanti itu alih fungsi tidak maksimal terjadi, kita rem ya. Nah, yang penting yang kita kedepankan, yang kita kedepankan juga supaya bermanfaat untuk Bali dan masyarakat Bali bisa mendatangkan PAD. Kan itu. Misalnya sekarang kita lihat banyak ada bangunan bisnis besar. Dia bahkan ada sewa tanah provinsi, ada kemudian sewa tanah milik masyarakat, ada menggunakan nomini yang menggunakan masyarakat lokal, orang-orang asing. Jadi nanti kita klasifikasikan juga orang asing sebagai pebisnis atau orang asing sebagai tamu. Nah, nanti kita perdalam. Karena orang-orang asing yang sebagai tamu ini, kalau ukuran parameter pajak bumi, pajak hotel dan restoran itu saya kira juga ya sudah diatur, tapi itu juga kalau kita bicara bisnis sangat kecil. Karena mereka melakukan transaksi itu pakai kripto di luar negeri. Ini tidak apa. Nah, mungkin itu kita perdalam. Jadi transaksi sudah selesai. Misalnya dia sewa tanah atau beli tanah, dia tidak buat hotel, tapi dia buat kondominium. Kondominium itu udah di luar negeri, dia jual satu kondominium itu kurang lebih 5 miliar. Itu dulu info. Transaksinya dulu di luar semua. Nggak ada buat kita. Nah itu mungkin nanti kebijakan apa yang kita harus lakukan bersama kan untuk bisa mengatasi persoalan itu, termasuk juga memilih. Karena sekarang kalau nggak salah Bapak Bupati, pemerintah Provinsi Bali sedang merancang ranperda tata ruang, ranperda tentang ketinggian bangunan, ranperda tentang pantai, jurang, tebing dan sebagainya. Yang kami hormati dengan berakhirnya. Bupati Badung menerima kunjungan daripada Pansus DPRD Bali yang bersama Komisi 1 DPRD Bali yang menangani terkait masalah pemanfaatan ruang, perizinan dan aset yang ada di Badung ini. Secara prinsip kita antara Pansus dengan pemerintah Kabupaten Badung sepakat untuk melakukan pendalaman lebih dalam lagi, terutama terkait dengan pemanfaatan ruang, termasuk penegakan perda yang harus dilakukan terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini Pansus DPRD Bali bersama Komisi 1 ada satu masukan-masukan
terutama dalam rangka untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya dalam pelaksanaan daripada pemanfaatan ruang di Provinsi Bali secara umum dan Badung secara khusus. Baik, jadi senang sekali kami disambut oleh Bapak dan dari sini kami bisa mendapat banyak sekali masukan tentang bagaimana menata tata ruang, perizinan dan aset. Dimana kita ketahui di Badung sendiri merupakan gerbang dari Pulau Bali ya, turis-turis langsung mendaratnya di Bandara Ngurah Rai yang ada di Badung. Dan dari sini kami belajar bagaimana kita harus tegas juga dalam menata tata ruang yang ada di Bali dan kita harus berani bersikap seperti itu. Mungkin tanggapannya dari Pak Ketua? Pendapat saya tambahkan dikit aja. Jadi pansus ini melakukan penyamaran persepsi dengan pemerintahan Kabupaten Kota. Jadi terkait nanti tata ruang, perizinan, aset sebelum kita melakukan rekomendasi. Itu aja saya kira untuk kepentingan masyarakat Bali dan pemerintahan baik itu Provinsi Bali maupun Kabupaten Kota. Dan kami juga di sini serius ya untuk menata Bali ke depannya agar lebih rapi, lebih indah dan nyaman untuk masyarakat lokal Bali dan turis-turis yang berkunjung. Terima kasih.